Penyerang misterius beraksi lagi di Raw hari ini. CM Punk terima tantangan dari Finn Balor. Becky Lynch siap lawan AJ Lee di Elimination Chamber. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 10 Februari 2026. Juara WWE Women's Intercontinental, Becky Lynch, buka Raw hari ini dengan muka yang kelihatan banget lagi kesel. Becky bilang dia niatnya mau bikin pengumuman buat ngeungkap apa yang dia sebut sebagai korupsi di Royal Rumble, tapi omongannya langsung kepotong pas tiba-tiba AJ Lee muncul dan masuk ke ring. Becky langsung nuntut penjelasan kenapa AJ datang. AJ bilang kalau dia datang bukan buat urusan sama Becky. Dia jelasin kalau dia mau ngedukung Maxxine Dupri dan rencananya mau nongkrong-nongkrong aja di backstage habis itu. Becky malah nuduh AJ sengaja pengen mancing emosinya. AJ ngebales dengan nyebutin daftar pertemuan mereka dulu, termasuk gimana AJ sering menang lawan Becky dan bahkan bikin Becky kehilangan gelarnya di Madison Square Garden. AJ nganggap masalah itu udah beres karena toh sekarang Becky udah jadi juara lagi. AJ bilang kemenangan-kemenangan dia atas Becky dulu otomatis bikin dia jadi penantang nomor 1. Becky awalnya nolak ide kasih title shot, tapi penonton malah bereaksi positif banget. AJ bilang mereka nggak bakal tanding kalau gelarnya nggak dipertaruhkan. Akhirnya Becky setuju, tapi dia ngasih peringatan keras ke AJ. Becky langsung cabut dari ring, sementara AJ cuma berdiri di sana sambil senyum-senyum. Ini benar-benar segmen yang penuh aura. Becky Lynch muncul dengan emosinya yang meledak, defensif dan kelihatan terancam. AJ Lee juga nggak perlu teriak-teriak atau main pukul, dia menangin segmen ini cuma dengan senyum dan ngebiarin sejarah yang bicara. Secara booking, ini langkah berani yang keren. AJ emang udah lama banget nggak tanding sendirian, tapi mereka berhasil bikin ini kerasa penting, bukan cuma sekedar jualan nostalgia. Lanjut ke pertandingan pertama di Raw hari ini, perebutan gelar World Tag Team antara The Usos melawan Alpha Academy. Otis sama Akira Tozawa sempat pegang kendali di awal-awal dengan cara misahin Jey Uso dari Jimmy, terus pakai kekuatan fisik dan quick tag buat jaga momentum. The Usos akhirnya bisa ambil alih kendali lagi lewat tag yang pas dan serangan-serangan keras, tapi Alpha Academy terus-terusan ngelawan. Pas match udah mau kelar, Tozawa hampir aja menang pakai Avalanche Senton, tapi Jimmy Uso masih bisa kick out tipis banget. Alpha Academy nyoba ngelakuin kombinasi double team terakhir, tapi buyar pas Jimmy berhasil ngehindar dan nge-tag Jay. The Usos barengan ngeluarin stereo super kicks, lanjut double spear, dan ditutup dengan 1D untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding, Tozawa kelihatan emosional banget pas The Usos nunjukin rasa hormat ke dia dan Otis. Pertandingan ini diam-diam melebihi ekspektasi. Alpha Academy kelihatan kayak ancaman yang nyata loh, dan Otis bener-bener kayak monster yang bikin penonton pengen percaya dia bisa menang. The Usos menang bersih itu keputusan yang tepat, tapi momen saling respect sesudah match itu jauh lebih penting daripada bel akhir. Emosi dari Akira Tozawa kerasa asli dan bikin aku mikir kalau dia bakal dapat panggung lebih di divisi tengah. Match tag team yang solid banget dan punya tujuan yang jelas. Liv Morgan muncul di ring bareng juara Intercontinental, Dominic Mysterio. Dominic kasih hadiah Valentine buat Liv sebelum Liv ngomong ke penonton. Liv manggil dirinya sendiri sebagai pemenang Royal Rumble terhebat dan ngasih peringatan ke Stephanie McMahon sama Jade Cargill, soalnya dia niat buat nantangin salah satu dari mereka di WrestleMania. Juara Women's World, Stephanie McMahon datang motong omongan Liv. Fakir bilang dia berharap Liv bakal milih dia supaya mereka bisa tanding di WrestleMania. Pas Fakir balik badan mau pergi, Liv malah ngehina Fakir. Fakir langsung bereaksi dengan nampar Dominic, terus jalan keluar ring gitu aja. Liv Morgan terus-terusan jadi sosok yang nyebelin banget, persis kayak yang dibutuhin buat karakternya. Stephanie McMahon kelihatan tenang, pede dan berbahaya, yang bikin ledekan Liv kerasa kayak dia sengaja ngehindar dari konfrontasi fisik sampai benar-benar ke pojok. Tamparan ke Dominic itu penutup yang sempurna dan bikin Fakir kelihatan nggak tersentuh. Masuk ke pertandingan kualifikasi untuk Elimination Chamber antara Rhea Ripley lawan Lyra Valkyria lawan Ivy Nile. Nile langsung nunjukin kekuatannya dengan nyerang kedua lawannya sekaligus, sementara Rhea pakai tenaganya buat nahan dan Lyra manfaatin celah lewat roll up cepet dan serangan udara. Di detik-detik terakhir, Lyra berhasil kasih Nightwing ke Nile, tapi Rhea langsung gagalin pinnya.
Rhea terus kasih Riptide ke Lyra untuk memenangkan pertandingan. Rhea Ripley resmi masuk ke match Women's Elimination Chamber nyusul Tiffany Stratton. Rhea Ripley menang emang udah ketebak. Ivy Nile kelihatan oke banget di sini, nggak cuma kuat tapi meyakinkan. Lyra Valkyria juga terus bersinar. Rhea yang main tabrak aja di akhir makin nambahin kesan kalau dia itu emang the final boss di divisi ini. Juara Interkontinental, Dominic Mysterio kelihatan lagi di clubhouse-nya The Judgment Day, lagi sama Liv Morgan dan Raquel Rodriguez, sementara Finn Balor cuma ngeliatin doang. Dominic nyaranin kalau dia sama Jedi McDonough bisa aja ngejar gelar tag team. Finn balas kalau fokus dia tetap ke CM Punk. Dom ngingetin kalau Punk udah dijadwalin lawan Roman Reigns di WrestleMania dan bilang kalau kesempatannya Finn udah ketutup. Finn bilang dia capek cuma dianggap sebagai pelengkap doang, padahal katanya mereka itu keluarga. Terus dia tiba-tiba pergi. Dom pun tetap bilang kalau mereka itu masih keluarga. Michael Cole masuk ke ring dan ngerangkum kalau pemenang Men's Royal Rumble udah nentuin pilihannya, jadi fix. Roman Reigns lawan CM Punk jadi main event di WrestleMania. Tiba-tiba Finn Balor motong omongannya dan bilang kalau dia udah bikin Punk cedera 2 minggu lalu dan Roman Reigns cuma dapat enaknya doang dari hasil kerja keras Finn. Balor bilang dia udah muak disepelein, dia nuntut match World Heavyweight Championship lawan CM Punk di Elimination Chamber. JM Raw, Adam Pearce keluar bareng security dan bilang kalau keputusannya udah final. Finn udah dapat kesempatannya kemarin dan main event WrestleMania udah nggak bisa diganggu-gugat. Terus, sang juara World Heavyweight, CM Punk, masuk ke ring dan bilang ke Finn kalau Finn itu bukan cuma pelengkap dan nantangin Finn buat tanding di Elimination Chamber. Adam Pearce awalnya nolak, tapi akhirnya luluh pas Punk maksa. Jadi resmi, CM Punk lawan Finn Balor buat World Heavyweight Championship di Elimination Chamber. Ini tuh segmen yang berlapis, emosional dan jujur aja emang udah ditunggu-tunggu. Finn Balor akhirnya ngeluarin semua rasa frustasinya selama bertahun-tahun, bikin dia kelihatan kayak manusia lagi. CM Punk yang langsung setuju buat ngedefend gelarnya itu langkah tepat, bikin dia tetap jadi babyface tanpa kelihatan ceroboh. Fakta kalau Adam Pearce harus dipaksa buat bikin match ini, bikin ceritanya makin seru karena kerasa kalau itu bukan rencana awalnya. Ini kayaknya awal dari berakhirnya The Judgment Day juga sebagai satu grup. Menang atau kalah, aksi Balor jalan keluar ring itu lebih penting daripada hasil matchnya nanti. Di backstage, Paul Heyman nyamperin dan nyalahin Adam Pearce atas cederanya Bron Breakker. Katanya Breakker dipaksa terlalu jauh. Pearce balas Heyman dan ngingetin kalau The Vision gak boleh ikut campur di match kualifikasinya Austin Theory nanti. Logan Paul tiba-tiba motong dan ngeklaim kalau Pearce gak bakal berani ngelakuin apa-apa ke dia karena dia itu bintang besar. Bronson Reed pun narik Logan Paul dan bilang ke Pearce kalau sekarang urusan Logan Paul itu jadi masalahnya Reed juga. Lanjut ke pertandingan antara Nettie lawan Maxine Dupri. Aksi mereka cepat banget pindah keluar ring, di mana mereka berdua lanjut berantem sampai wasit mutusin double count out. Habis bel bunyi, Nettie malah pasang kuncian sharpshooter ke Maxine di pinggir ring. AJ Lee lari turun buat bantuin Maxine, yang bikin Nettie ngelepas kunciannya terus kabur lewat area penonton. Pas AJ lagi bantuin Maxine berdiri, Becky Lynch tiba-tiba nyerang AJ, ngebanting dia ke tiang ring terus langsung selebrasi. Hasil double count out-nya sih biasa aja, jelas bukan itu intinya. Ini semua soal AJ Lee yang kelihatan rentan dan Becky Lynch yang udah mulai gila. Alur ini jadi konfirmasi kalau feud antara Becky dan AJ itu bukan sekedar kompetisi sehat, ini udah personal dan berantakan. Siap-siap aja ini bakal makin parah sebelum sampai di Elimination Chamber. Lanjut ke pertandingan tag team antara Los Americanos melawan Javon Evans dan Original El Grande Americano. Javon dan si Original kerjasama buat balas taktik curang di awal, sementara Los Americanos sempat dominasi lewat tag-tag buta dan menang jumlah. Pas match berlanjut, si Original ngasih beberapa suplex dan pasang ankle lock, tapi gangguan dari El Grande Americano yang satunya bikin lawan gak jadi tap out. Di menit-menit akhir, Javon beresin Rayo Americano di luar ring, terus si Original bisa ngelakuin diving headbutt ke Bravo Americano untuk memenangkan pertandingan. Habis match, El Grande Americano malah nyerang Javon sama si Original dan coba buka topeng si Original sebelum akhirnya dihentiin. WWE jelas lagi nyiapin pelan-pelan momen bongkar identitas dan mereka nggak mau buru-buru. Javon Evans terus kelihatan kayak calon bintang masa depan. Usaha buka topeng tadi juga nambahin tensi tanpa harus ngasih jawaban sekarang. Bukan tontonan yang wajib banget sih, tapi lumayan buat nyambungin cerita. Ada video yang diputar nampilin Oba Wemi yang ngomong kalau perubahan itu nggak bisa dihindarin.
Dan dia bilang perubahan di main roster itu udah datang barengan sama dia. Di backstage, Byron Saxton nge-interview Gunther yang bilang kalau jalannya ke WrestleMania harusnya udah aman gara-gara prestasi dia selama ini. Gunther bilang dia bakal masuk kualifikasi Elimination Chamber, menangin itu, terus lanjut buat menangin gelar top WWE. Waktunya main event. Pertandingan kualifikasi Triple Threat untuk masuk Elimination Chamber antara Penta, Austin Theory, dan LA Knight. Knight sama Penta awalnya kerjasama buat habisin Theory sebelum akhirnya mereka berantem sendiri-sendiri. Ketiganya gantian dapat momentum, banyak banget momen nyaris menang dan gangguan dari luar ring. Pas udah mau kelar, Logan Paul sama Braun Strowman ikut campur, mereka nyerang Knight di luar ring sebelum akhirnya Adam Pearce sama security ngusir mereka. Kekacauan berlanjut pas Theory sama Penta berantem di lantai luar ring. Termasuk munculnya orang bertopeng yang tiba-tiba nyerang Theory terus kabur. Pas balik di ring, LA Knight langsung hajar Blunt Force Trauma ke Theory untuk memenangkan pertandingan. LA Knight resmi masuk ke pertandingan Elimination Chamber, gabung sama Randy Orton. Paul Heyman malah nyalahin Adam Pearce atas kekalahan anggota Division itu. Main event yang kacau tapi emang tujuannya buat gambaran yang lebih besar. LA Knight menang itu udah bener banget, penonton butuh dia di dalam chamber. Titik. Gangguannya di sini emang banyak, tapi itu cara mereka ngejalin beberapa cerita sekaligus biar nggak kerasa acak. Austin Theory yang kena pin itu cara buat jagain Penta tetap kuat. Berantakan sih, tapi berantakan yang disengaja. Oke, episode Raw hari ini fokus banget ke cerita dan eksekusinya hampir semuanya benar. Temponya agresif, tapi nggak kerasa terburu-buru. Tiap segmen nyambung dengan jelas dan hampir semuanya ngebangun jalan menuju Elimination Chamber atau WrestleMania. Kurangnya mungkin ada beberapa match yang kerasa cuma buat formalitas daripada buat diingat dan terlalu sering pakai gangguan juga. Tapi sisi positifnya, hampir semua pemain besar keluar dari Raw hari ini dengan momentum atau bikin orang penasaran. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were